apa itu di kalam itu. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai cara mengimaninya. Karena dulu sudah kita bahas sifat kalam, maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia senantiasa banyak membaca Al-Qur'an. Maka selama kita tahu kalam Allah itu sempurna qadim dan Al-Qur'an adalah bagian dari kalam Allah yang qadim itu, maka hendaklah kita banyak membaca Al-Qur'an. Maka usahakan kita punya nisab bacaan Al-Quran dan usahakan jadikan diri kita ini ahli Al-Quran. La yu'adzibullah qalban wa'a Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di dalamnya Al-Quran. Makanya penting, makanya harus kita punya hafalan Al-Quran. Kalau enggak segumpal itu minimal ada hafalan Al-Quran kita supaya selamat nanti. Maka orang ahli Al-Quran ini seumpama masuk neraka enggak kebakar, enggak kebakar. La yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa, kata para ulama, imma dia tidak akan dimasukkan ke neraka, seumpama pun masuk neraka, masuk cuman terjaga, enggak kebakar. Itu keutamaan kelebihan Al-Quran. Karena mana mau Allah membakar kalamnya, mana mau Allah menghinakan. Sementara Al-Quran, neraka itu tempat kemurkaan Allah. Seumpama masuk orang ahli Al-Quran ke neraka, tetap dia akan dipelihara oleh Allah. Nah, namanya orang maksiat kan, sudah janji Allah akan dimasukkan ke neraka. Tapi orang kok ada Al-Quran tetap masuk neraka, cuman la yu'adzib, tidak akan merasakan kesedihan sebagaimana orang-orang yang merasakan kesedihan. Itu kelebihan Al-Quran. Maka insyaallah kita jadikan diri kita ahli Al-Quran insyaallah ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kalau Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Semakin banyak semakin tinggi derajat kita. Nah, maka usahakan kita, masih ada kesempatan, masih kita punya anak-anak, jadikan ahli Al-Quran. Nah, kelebihannya apa? Ini yang sering kita baca, yang sampaikan. Man qara'a al-Quran fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi alladhi qad wajabat lahun nar. Siapa yang membaca Al-Quran, dia halalkan yang dihalalkannya, diharamkan yang diharamkannya, kemudian maka pasti Allah SWT akan masukkan dia ke surga, dan Allah akan beri dia kesempatan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya yang wajib masuk neraka. Maka untung bapak-bapak yang sudah punya anak-anak hafiz Al-Quran ini beruntung, harus syukur. Dia merasa sedih, walaupun mungkin dia menarap pegawaian, dia ini sedih ya. Mungkin sekarang orang bangga dengan anaknya jadi S2, S3, dan besok dia akan nyesal, dia akan susah, akan sedih. Kenapa ada ini menjadikan aku ahli Al-Quran? Sedih karena yang akan berlaku kelak di akhirat itu bukan jabatan lagi, yang berlaku derajat keagamaan. Alim itu akan berlaku, hafiz Al-Quran itu akan berperan di akhirat itu. Sebagaimana di dunia ini yang berperan ya jabatan, kurus, dibalik kelak yang berperan, yang akan berikan kemanfaatan kelak itu apa? Kita punya anak alim, kita punya anak hafiz, kita punya anak soleh, itu yang akan berperan. Dia yang hafiz ini akan mampu beri syafaat 10 ahli keluarganya yang wajib sudah dinas masuk surga, bau nasyafaati untuk masuk neraka, bau nasyafaati untuk masuk surga. Insyaallah ya. Usahakan laku anakku halaku anak beli-beli ustaz, makan gede doai. Usahakan pokoknya arah ahli keluarga ini dari hafiz Al-Quran, fokusannya supaya ada jadi penyelamat tu. Dia ni selapuan jadi dunia doa dan narak lelah saja mak. Nyesel. Sementara nyesel di akhir narak kena terus nyesel. Baun. Dia berdua anak, dia berdua wai yang nikahan anak tu. Kanca dengan hafiz Al-Quran. Minimal lamun wahyu dia hafiz Al-Quran, terus dia berdua anak hafiz Al-Quran, wai pun dia nara anaknya pun merari, dalam artian tak punya menantu hafiz Al-Quran. Yang paling terakhir kata para ulama, perbanyak sahabat yang ahli Al-Quran, gak anu modal.
luik bersahabat kanca dengan hafiz Al-Quran. Dendek cuek, dendek hiruan, ya, dendek cuekan. Besok dia akan berperan yang sekarang ini kurang perhatian gitu, yang kurang perhatian. Dekatkan diri kita dengan orang ahli Al-Quran sehingga dia biasa mengenal kita, memberi syafaat kepada kita. Dendek wah dek jadi hafiz, wah anak tenara jadi hafiz, wajin masih ngeno cucu dek boleh menantu, terus dek teman le dengan ahli Al-Quran. Oh ini dengan ini apa milik ini salah ya. Nah minimal kita cinta senang dengan ahli Al-Quran, karena orang ahli Al-Quran innahu ahluka wa khassatuh, ahlinya Allah dan orang khususnya Allah yang ada di dunia ini. Maka bagaimana kita jadikan diri kita hafiz Al-Quran. Aku dikeberi anak, minimal ya mungkin ada anak yatim, itu ambil kita biaya mondok. Intinya kita punya simpanan anak atau siapapun yang ada hubungan dengan kita menjadi ahli Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan dengan hurmah. Nah, makanya ini kalamullah, harus kita baca dengan betul-betul mengagungkan. Jangan surat dari pacar kita itu masya Allah dengan khusyuk kita baca. Surat dari siapapun, pejabat mungkin. Ini Al-Quran ini surat dari yang menciptakan semua para pejabat, istri-istri kita, semua raja-raja. Itulah surat zat yang maha sempurna itu. Maka kita baca dengan khusyuk, dengan hormah dan ta'zim. Dia tebu sembarang-sembarang baca, dia tebu kelambi, bertelujo, terus maka dalam Al-Quran ini, dalam hadis Nabi bersabdakan rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu, luwe dengan baca Al-Quran lagu baca Al-Quran ya terlaknat sih Al-Quran. Banyak itu. Siapa mereka? di antara sebabnya mungkin tidak adab, dia baca Al-Quran tanpa dia perhatikan adab-adabnya. Jangankan baca Al-Quran, sholat aja kalau kita nggak baca dengan adabnya, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang sholat. Juga banyak orang dimasukkan ke neraka, dilaknat oleh Al-Quran karena mungkin kata para ulama dia enggak adab baca Al-Quran tanpa wudu, yang harusnya la yamassuhu idal mutahharun, megang Al-Quran tanpa wudu mungkin dia letakkan. Maka Al-Quran ini jangan ditaruh di bawah ya, jangan ditaruh di bawah. Kalau ada kita usahakan naik. Bahkan kata para ulama al-adabu muqaddamun alal amr, adab itu lebih didahulukan daripada perintah. Dicontohkan di gitu kita ngaji-ngaji di pondok itu, di usul fikih itu disebutkan adab itu lebih diutamakan dari perintah. Contohnya kita sholat nih, sholat sunnah, kan sholat nih hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah sholat bergerepakan Al-Quran batalan Al-Quran kan, batalan sembahyang terkaitan Al-Quran, doa atas, ini itu doa. Adab itu lebih dahulukan daripada perintah. Kan sholatnya perintah, tapi adab itu lebih diutamakan. Contohnya lagi adab itu, Nabi pernah perintahkan ketika beliau sakit parah itu, Sayyidina Bilal panggil Abu Bakar, aku sudah nggak mampu untuk menyami sholat, suruh Abu Bakar jadi imam. Maka betul Nabi sudah nggak mampu, sekarat itu Abu Bakar jadi imam. Tapi Nabi ingin tetap sholat, maka beliau dipapa oleh ada orang sahabat di belakang. Nah pas Abu Bakar takbir baru baca Fatihah, sudah tahu bahwa di belakangnya Rasulullah, maka beliau langsung mundur dan Rasulullah dipapah maju ke depan. Selesai sholat Rasulullah tegur, Abu Bakar, kenapa kamu mundur? Sementara itu perintahku. Maka beliau katakan, enggak layak aku seorang hamba yang tidak apa-apa ini mengimami pimpinannya para nabi dan rasul. Maka Rasul tersenyum, enggak marah. Kenapa kamu udah jadi perintah? Rasul tersenyum karena beliau kedepankan adab oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu perintah Nabi tapi adab lebih diutamakan. Dan itu juga kita baca Al-Quran, adabnya juga. Makanya kebanyakan kita baca Al-Quran, hati semakin keruput, masalah semakin banyak. Yang sebenarnya Al-Quran kalau dibaca itu menenangkan hati. Kenapa? Yang mungkin tidak adabnya. Atau mungkin bisa jadi kita baca Al-Quran tetapi kita langgar hukum-hukum dalam Al-Quran. Al-Quran melarang bohong, kita masih doang lekakan selina atau lekakan batu. Kita baca Al-Quran, laknat Allah kepada orang-orang zalim, laknatullahi alal zalimin, masih doang zalim. Kita jahilin dengan gibah dengan semua itu larangan Allah. Dan inilah juga orang yang qari'il Quran wal Quran yal'an, dia baca Al-Quran lalu masih senang gibah,
senang riba, senang nipu dengan, senang zalimi dengan, senang fitnah dengan, senang ni tetap baca Al-Quran lagu tanpa terasa ia dilaknat oleh Al-Quran, karena banyak ayat laknatullahi 'alal zalimin, laknatullahi 'alal kadzibin, dan macam-macam dalam Al-Quran. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin bisa jadi memang dia enggak pernah baca Al-Quran. Jadi lam itu baca Al-Quran dia tertuntut sama akhirat. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi qadahu ilan nar. Siapa yang jadikan Al-Quran di depannya, dia baca, dia jadi panutan, itu dia akan dibawa Al-Quran ke surga. Tapi siapa yang enggak pernah gubris Al-Quran, sedikit pun dia baca Al-Quran, ini otomatis dan terseret Al-Quran, karena Al-Quran itu punya tuntutan minimal berapa nisabnya baca Al-Quran? Setahun itu 2 kali hatam. Ada yang pernah setahun 2 kali hatam? Berduaan? Sering? Minimal. Kalau minimal ya setahun sekali hatam. Bisa enggak? Bisa. One day one juice. Wajum. Jangan sampai enggak pernah. Ini pedoman dia selamat dunia akhirat, kok dia berlakukan Al-Quran bahaya. Mungkin juga karena itu juga termasuk daripada orang yang baca Al-Quran tapi dilaknat. Dek noh baca Al-Quran, baca SMS, baca Facebook, baca net, jangan lancar lagu Al-Quran dek noh. Maka luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Kemudian dengan tajwid, bukan dengan cara sendiri, tentunya ya baca dengan tajwid. Dalam Nabi sabdakan, iqra'ul Quran kama unzil, bacalah Al-Quran sebagaimana diturunkannya, dengan lahjah Arab, dengan tajwid yang benar. Warattilil Qur'ana tartila. Maka enggak boleh kita baca Al-Quran dengan bahasa kita, seperti kemarin di Jawa itu baca Al-Quran pakai logat Jawa. Kama unzil, di mana diturunkan Al-Quran? Di Arab. Maka cara baca Arab itulah dengan cara kita baca Al-Quran. Sebagaimana orang-orang Arab baca Al-Quran, dia itu bacis dengan logat-logat, tidak boleh haram, ya,